5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rasidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan atau silaturahmi kita hari ini, semoga Allah limpahkan kebarokahan buat kita semua dan keluarga kita. Amin. Alamin. Bagi yang belum berkesempatan, mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan untuk bersilaturahmi. Awali pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Furqan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bekal, kemudian jariah untuk mereka yang akan menjadi pembicara nantinya. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketua Zon Ustadz Soleh, saya izin memandu acara hari ini. Yang ditembak 15 menit yang lalu. 15 menit. Tapi inilah Gontor gitu ya. Bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap kita jalankan kalau itu baik gitu kan ya. Saya minta waktu cuma tadi mundur dikit 15 menit ya, saya nyampe rumah saya bilang itu. Oke, jadi gitu. Karena saya sangat antusias sekali dan sangat menghargai para pembicara kali ini, Ustadz Ahmad Rizani yang pastinya udah menyiapkan sesuatu. Masa kita nggak mau upayakan kan gitu ya? Ustadz Abdul Halim Shihab yang di tengah kesibukannya saya WA masih sempat balas walaupun ntar dulu ya, dibilang gitu. Balasnya pakai ntar dulu, balas tapi ntar dulu gitu. Tapi itulah kawan-kawan kita bagaimanapun juga Nurain tetap di hati meskipun dengan kesibukan yang ada. Kawan-kawan sekalian, hari ini menarik sekali ya kajian Ramadannya, langkah menuju Baitullah. Ada trik dan tipsnya secara mandiri gitu ya. Tentu nanti kawan-kawan yang sudah melakukan itu akan bercerita bagaimana apa namanya prosesnya. Nah, lantas sebelumnya mungkin perlu juga disampaikan kepada kita ya sebagai tambahan wacana gitu. Apa sih alasannya kenapa harus mandiri gitu? Apakah UUD gitu kan ujung-ujungnya duit gitu, lebih murah atau dan sebagainya, atau mau ada hal lain yang menarik gitu. Ini kan menjadi bagian dari hal yang perlu menjadi bagian wawasan kita gitu ya. Nggak ada masalah misalnya ujung-ujungnya misalnya lebih murah betul. Kemarin saya telepon WA Ustadz Halim tuh kan, ada keluarga saya mandiri berangkat 7 negara Ustadz Halim. Nominalnya itu sama dengan 9 hari yang travel. Masya Allah, Masya Allah. Dia bisa 21 hari dan 7 negara. Angkanya nominal yang dikeluarkan itu sama dengan yang travel 9 hari. Ya, pakai 9 hari kan gitu kan ya. Nah, ini kan UUD. UUD karena keluarga apa namanya dasarnya adalah UUD. Nah, sekarang tapi ada kendala. Nanti saya akan tanya Ustadz Halim dan Ustadz Zani itu. Ada kendala yang kemarin itu sampai membuat mereka menangis. Itu yang disebut dengan apa suluk apa suruk. Yang itu tuh. Nanti tolong cerita itu ya. Nusuk, Itu rusuk apa nusuk. nusuk, Nusuk. nusuk, Ya benar nusuk. itu. Itu dari namanya nusuk emang tapi emang perlakuannya nusuk banget itu benar. Gitu ya. Ceritanya itu benar-benar nusuk banget ceritanya. Tapi itu kan saya dengar cerita ya. Saya dengar ceritanya aja nafsu banget gitu ya. Itu Arab golat itu nusuk itu ya, benar-benar itu. Tapi itu kan hanya sekedar apa namanya ungkapan lampiasan emosi yang ketika saya mendengar kabar itu gitu ya. Karena tapi nanti kita akan dengar ceritanya lagi praksis. Ustadz Ahmad Rizani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sebagai prolog dulu, antum udah berapa kali Ustadz melaksanakan umroh Ustadz? Wallahu alam lah, nggak ngitung ana.
Masya Allah. Nur, jangan gele-gele kepala doang lo bisa aja, Nur. Aduh. Ya, Alhamdulillah. Udah berarti saya nggak nanya lagi yang lain lah. Assalamualaikum, Ustaz Abdul Halim Shihab. Aduh. Salam. Bentar ya, Terakhir, refleks. pertanyaan yang sama, Ustaz. Pertanyaan yang sama. Antum udah berapa kali umroh? Itu kayaknya bolak-balik mulu. Itu muka udah kayak Ka'bah. Amin, amin. Alhamdulillah, udah, alhamdulillah. Banyak gitu ya. Ya Allah. Nur, lu nggak geleng kepala lagi, Nur? Walat gue ntar. Ya. Pastinya narasumber kita dari pertanyaan yang satu sederhana tadi sudah menunjukkan kapasitas mereka dengan berapa pengalamannya gitu ya, luar biasa. Merujuk kepada apa yang saya dapat 3 hari yang lalu, cerita dari saudara, baru sekali dia itu melakukan dan pengalamannya luar biasa. Apalagi ini kawan-kawan kita yang udah nggak kehitung berapa kali, nggak tahu dah katanya. Luar biasa gitu ya. Eh, Kawan-kawan nggak panjang lebar, kita lebih akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akan kasih waktu bagi-bagi dulu ya. Nanti habis itu kita diskusi. Ustadz Abdul Halim Shihab 10 sampai 15 menit, kemudian Ustadz Ahmad Rijani 10 sampai 15 menit, kemudian ada tambahan tanya jawab, mungkin ada yang ingin menjawabnya gitu ya. Gimana? Begitu ya Ustadz Abdul Halim Shihab dan Ustadz Ahmad Rijani ya. Fadol, boleh. Oke, kita awali dengan Ustadz Abdul Halim Shihab. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdul Halim Shihab, dipersilahkan. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa bisrah li sadri wa siril amri wa bilisani yafqahu qali. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Zun, pada moderator, sahabat-sahabat atas peluang yang diberikan untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman tepatnya. Masya Allah ketemu lagi dengan Ustaz Rizani. Kemarin beliau menyempatkan ketemuan, beliau tahunya saya di Madinah, tahunya dari FB. Lah memang Allah takdirkan ketemu ya. Saya FB itu hanya buka untuk posting, jarang melihat message karena message-nya itu harus ke messenger gitu kan. Lah kok ketepatan pas saya buka, Ustaz Rizani nggak ada nomor saya. Beliau ajak ketemuan. Malam terakhir tuh beliau sudah mau ke mana? Ke Mekah. Jadi ketemu cuman sebentar, tapi Masya Allah berkah itu melengkapi umroh, program umroh pribadi atau mandiri kami sebelum ini. Ketemu dengan beliau, ketemu dengan kawan-kawan juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kawan-kawan sekalian, para sahabat semua, topik kali ini sebetulnya bukan penting ya, tapi bahkan sangat penting. Karena kita akan sedikit banyak sharing tentang bagaimana melaksanakan ibadah yang sangat mulia dengan berbagai opsi sekarang ini. Jadi tujuannya adalah agar kawan-kawan membuka wacana dan persepsi bahwa umroh itu tidak hanya satu jenis model, yaitu harus melalui travel. Sekarang sudah terbuka berbagai macam cara. Contohnya kemarin waktu saya di Mekah, ada parkir di sebelah hotel saya, umroh naik sepeda. Masya Allah, naik sepeda. Jadi ingat Gusti almarhum, subhanallah. Dulu sempat, kalau kita plan mau bikin umroh, dia mau sepedahan juga di sananya. Ini bersepeda dari Indonesia menuju ke Tanah Suci. Ada berbagai macam cara, ada yang naik kapal laut, ada yang naik pesawat, ada yang banyak duit naik private jet, dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, maksudnya sekarang ini sudah terjadi perubahan paradigma yang luar biasa semenjak tahun 2018 kalau saya tidak salah, semenjak Pangeran Muhammad bin Salman jadi putra mahkota, Saudi ini dibuat terbuka dan memudahkan banyak orang untuk datang, sehingga kami yang sudah alhamdulillah Allah berikan rezeki berulang kali ke sana, terfikir kenapa kami tidak sharing info tersebut dengan harapan Allah memberikan banyak peluang, sebagaimana Allah memberikan peluang kepada negara-negara lain. Dari kita juga harus bisa gitu. Ketika judul ini diajukan juga, saya berkasih tahu bahwa mungkin dalam tempo yang singkat tidak bisa mengupas semua, maka kita semampunya, karena kita terbentur waktu berbuka,
maka kita buat beberapa termin nanti. Artinya sekarang ini bagian pertama, semampunya mana yang kita bisa cakup. Nanti yang bagian kedua kita buat kapan-kapan, terserah. Itu terserah pada panitia Zon, apakah setelah Ramadan. Tapi nanti kita akan buat series seperti Umroh Mandiri ini, info-info yang lengkap. Nanti juga kalau diizinkan kita akan memberikan apa namanya semacam ya bicara santai seperti ini tentang bagaimana menjadi mutawif yang profesional, apa yang harus dipenuhi karena kawan-kawan kita para alumni Gontor ini secara kapasitas keilmuan sudah ada semua, hanya perlu diberitahukan dan nanti setelah itu bisa juga pada akhirnya kita akan buatkan juga tentang bagaimana membuat travel umroh. Sehingga memperbanyak pengusaha-pengusaha di bidang haji umroh dari kalangan santri. Untuk antum ketahui, banyak sekali di luaran sana pengusaha travel umroh bahkan tidak ngerti istilah-istilah agama, tidak paham bahasa Arab. Jadi mereka betul-betul profit oriented. Yang kalau kita menguasai dunia tersebut kan jauh lebih baik. Nah, jadi jangan hanya satu dua orang, kita harus perbanyak dan kita harus sharing. Perlu kita ketahui bahwa ilmu ataupun pengetahuan kalau kita sharing, kita kasih justru tidak akan habis, malah berkahnya ada. Berbanding kalau harta kita kasih memang habis, tapi kalau ilmu enggak. Maka kita sharing, kita memberikan info-info. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebagai introduction, pengenalan bahwa umroh ini adalah ibadah yang masya Allah ya, yang luar biasa. Dan mungkin di kalangan Zun, saya di antara yang pertama kali umroh dulu tahun 97 saat kelas 5. Itu pertama kali saya umroh. Waktu itu kenapa saya ceritakan perkara ini? Karena saya ingin merelitkan bahwa umroh itu panggilan. Umroh adalah panggilan. Artinya kalau kita lihat dalam niat umroh itu bukanlah nawaitu, tapi niat dalam umroh adalah labbaik Allahumma umratan, itu niat wajibnya, yaitu menyahut panggilan. Artinya kalau Allah sudah panggil kita, maka akan diberikan segala fasilitasnya. Itu yang saya yakini dari dulu. Jadi kisahnya dahulu, waktu saya di Gontor, saya kan kelas 1 eksperimen itu kan kelas tahap dikit ya, F. Jadi waktu itu naik ke kelas 3 eksperimen, Abah memberikan tantangan. Kalau kamu bisa 3 eksperimen B atau C, nanti saya kasih hadiah. Saya tanya berapa? 500.000. Ya sudah, ternyata saya dapat naik, alhamdulillah C. Dapat duit 500.000, tapi saya tidak ambil duit, saya tukar dengan barang-barang Abah. Waktu itu beliau punya banyak barang-barang bagus, jam semua. Habis itu waktu naik kelas 5, saya tanya lagi, Abah almarhum, ada ini lagi nggak hadiah? Bisa kalau saya dapat 5B atau 5C gitu. Kata Abah, C tidak, B saja, dia bilang begitu. Kalau dapat B, saya kasih hadiah. Oke, kalau gitu saya minta hadiah yang agak mahal ini. Apa? Itu tidak pernah saya rencanakan, tiba-tiba terbetik di kepala saya, karena saat itu ayahanda almarhum Kiai Sukri memulai program umroh, seingat saya. Waktu itu kita kelas 3 eksperimen dengan santri, dengan wali santri. Saya teringat itu kok saya kepingin. Saya bilang sama abah saya, Bah, kalau gitu kalau saya dapat 5B, saya ingin umroh. Abah saya, almarhum, tidak berpikir sedetik, 2 detik, langsung bilang deal. Padahal masih tahun depan, kan umrohnya kan Ramadan. Jadi saya call pengasuhan, waktu itu waktu liburan 3 eksperimen, ternyata dapat, alhamdulillah. Dan terbukti dalam tempo setahun itu, abah saya mengatakan oke, kan umroh waktu itu harganya 5 juta. 5 juta berarti kalau dolarnya waktu itu 2.500, sekitar 2.000 dolar. 2.000 dolar berarti kalau sekarang sekitar 31 juta. Jadi dulu 5 juta, 31 juta. Jumlah yang cukup besar saat itu. Dan saya tahu waktu itu keuangan abah saya biasa-biasa aja. Tapi dia langsung mengatakan oke, dan dalam tempo setahun saya menjalani kelas 5 sampai menjelang keberangkatan umroh, dari semenjak abah mengatakan iya, saya menyaksikan bahwa ekonomi keluarga kami saat itu justru tidak menurun, malah semakin menaik. Alhamdulillah. Jadi maka itulah saya tidak ikut PBR waktu itu, panitia bulan Ramadan, karena saya dengan Pak Kiai Sukri sedang umroh. Dan kemudian datang-datang saya yang belum botak, ketika itu saya botak kemudian. Dan ternyata itu perjalanan yang luar biasa, yang mana
terkesan sampai sekarang. Saya kalau bicara ini ingin terharu ya. Bagaimana abah saya memberikan hadiah yang luar biasa. Itu sebabnya bulan lalu saya paksakan juga umrah satu family. Saya ingin memberikan kesan yang sama kepada anak-anak saya sebagaimana abah dahulu memberikan ke saya. Karena saat itu adalah peluang saya mengenal lebih dekat dengan Ayahanda Kiai Syukri almarhum, dan beliau mendoakan saya sebuah doa yang menjadi penyebab saya menjadi pelajar di kota Madinah. Yaitu ketika itu kita sedang tawaf di Mekah, Pak Kiai Syukri selalu saya dampingi dari pertama, karena saat itu hanya kita ber-20 atau ber-15 begitu, yang santri hanya saya dengan Edria saat itu. Jadi Pak Kiai Syukri saya jadi asisten beliau. Jadi waktu tawaf, Halim sini, kamu doa ini, nanti kemari berulang kali begitu. Saya bacalah doa diajar kepada Syukri, Allahumma ruddana ila baitika karratin marrat. Saya sampai sekarang masih hafal. Saya baca doa tersebut, setelah itu saya tidak tahu kapan akan dikabulkan. Kali ini umrohnya abah saya kasih duit. Ternyata dikabulkannya tidak perlu tunggu lama. 2 tahun kemudian saya sudah datang kembali menjadi pelajar di University Madinah dan menyebabkan saya bisa umroh berulang kali. Alhamdulillah karena doa diajarkan Pak Kiai bersama Pak Kiai di tempat yang mulia. Itulah sebabnya ikhwan, umroh ini paksakan, jangan nunggu-nunggu. Karena kalau kita menunggu-nunggu, nantilah tunggu ada duit, jangan begitu. Kalian niatkan, kalian memohon, merintih dengan Allah agar nanti duitnya datang, nanti rezekinya datang. Karena inti dari umroh ini adalah niat kita. Nanti setelah itu kalau memang sudah dipanggil, ada sebabnya. Contoh tahun 2017, saat itu saya kepingin umroh. Keuangan lagi kurang bagus saat itu. Saya sebut sama Zaujah, Umi Aziz, kok saya kepingin umroh ya? Ya duit dari mana kata dia kan? Nggak tahu, pokoknya saya pengen umroh aja. Malam itu saya sholat tahajud, saya minta ya Allah saya ingin umroh. Pagi-paginya ketepatan siapa itu yang tulus siapa namanya, Hafiz Tulus kan, yang di Bandung itu, iklan di grup Zunurain, dia memerlukan mutawif. Ketepatan pas saya baca saat itu, padahal saya lagi agak menepi dari grup. Nah, saya WA beliau, dan akhirnya sejak saat itu saya menjadi mutawif travel paman beliau, yaitu travel Aqobah saat itu. Dari sebuah niat yang terbetik di hati, yaitu firasat, kemudian saya manifestasikan dalam bentuk doa, dan Allah kabulkan. Dan ternyata niat saya umroh duit nggak ada, malah menjadi umroh yang gratis dan dibayar. Maka kawan-kawan sekalian, jangan pernah berhenti berniat umroh. Niatkan selalu. Saya cukup kagumi Ustaz Ahmad Rizani di antara kawan-kawan kita yang Masya Allah merintis dunia sangat senior ya, dari semenjak Hirid kalau nggak salah beliau cerita bagaimana mendirikan KBIH dan sebagainya. Nanti beliau akan jelaskan lagi. Apapun perkara yang baik. Maka umroh ini benda yang kita niatkan, kita paksakan. Kalau memang ada duit, kumpulkan dan capai ke arah sana. Dan semoga melalui training ringkas ini, nanti setelah melengkapi bagian-bagiannya, kawan-kawan mendapatkan insight yang lebih baik bagaimana untuk melaksanakan ibadah umroh dengan berbagai model-modelnya. Tapi tentunya kawan-kawan sekalian, umroh ini kita harus paham dulu apa kelebihannya, kenapa harus umroh, mengapa orang sampai menabung bertahun-tahun demi melaksanakan umroh. Saya membawa jemaah dari sejak 2017. Dulu waktu di Saudi, saya tidak terlalu banyak bawa jemaah karena fokus belajar. Kadang aja bawa kalau lagi liburan. Kemudian saya ke Malaysia, saya 2017, 18, 19 lumayan sering bawa jemaah dan berkat kawan-kawan yang melalui travel yang saat itu saya menjadi pembimbingnya. Di antaranya almarhum Kanjeng, Masya Allah waktu itu beliau itu juga Kanjeng itu luar biasa itu. Jadi lagi ngobrol-ngobrol ringan di rumahnya siapa itu, si Asif ya. Asif bilang, Lim berangkat ini nih Kanjeng umroh ini. Oke, nanti saya bilang sama travelnya. Cuman Kanjeng sudah pernah umroh belum? Belum pernah. Ini gimana caranya nih? Biasanya yang kita berangkatkan umroh jadi pembimbing ini sudah pernah umroh kan? Tapi akhirnya kita berangkatkan, kita buatin grup, kita ajarkan.
Dan memang Masya Allah, Kanjeng dari awal keberangkatannya banyak kebaikan dia dapat. Pesawatnya di-upgrade bisnis kelas dia sendiri. Lazid Jidan, yang lainnya semua kelas biasa. Dan sampai terakhir diberikan kemudahan, dan setelah itu beliau mendapat respon yang cukup baik. Artinya sekarang begini, Ikhwan. Kita, para alumni Gontor ini, memiliki ilmunya sudah ada, bahasanya juga sudah ada. Kemudian tinggal perlu diberitahukan bagaimana untuk meniti jalan tersebut. Dan karena jalannya banyak, maka mulai dari sekarang agar hidupkan kembali niat untuk umroh dan baca-baca. Kenapa kita harus umroh? Mengapa kita niatkan? Bahkan kalau perlu berulang kali. Rasulullah umrah dalam seumur hidupnya bukan hanya sekali. Dalam sejarah dikatakan Rasulullah umrah 4 kali. Yang sekali hanya haji. Andai mungkin waktu itu waktunya memungkinkan, Rasulullah akan haji juga berulang kali. Dan para ulama membenarkan. Karena di antara fadilah umrah itu sendiri adalah bagaimana satu umrah dengan umrah yang lainnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah kafarah, yaitu menghapuskan dosa-dosa ma'adal kabair tentunya. Dan umrah ini menjadi pembuka terhadap niat-niat baik. Contoh, kita mau haji. Haji mungkin agak sukar, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Bagaimana orang haji itu memerlukan antrian yang cukup panjang. Maka ya sudah, kita umroh, perbanyaklah umroh. Ada duit umroh. Kalau boleh niatin, karena dari umroh itu menjadi peluang untuk mungkin terbukanya jalan untuk haji. Mungkin terbukanya jalan untuk umroh berikutnya, untuk pintu rezeki. Saya sebutkan di sini karena ketika kita umroh, kita membuka peluang besar terhadap pahala-pahala di antaranya as-safar. Kita dalam perjalanan, dalam tempo tersebut kita berjalan tuh. Jadi kalau kita mau sholat secara qasar juga boleh, karena kita tempo umrah itu tempo perjalanan, tapi biasanya kita sholat full ya, karena mengambil fadilahnya. Artinya doa kita ketika fi safar itu makbul. Kemudian kita akan berpeluang sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, ikhwan, itu pahalanya ibarat 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram dengan di Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada yang membuat hitungan, yaitu kalau kita sholat di Masjid Nabawi sekali, itu ibaratnya sholat 83 tahun di negara kita. 83 tahun, umur aja belum tentu segitu ya. Itu bersolat sekali tanpa berjamaah. Bayangkan kalau berjamaah. Di Masjidil Haram lagi besar, 100.000. Ibaratnya 273 tahun. Nah, hal-hal kayak begini yang kalau dibandingkan dengan uang berapapun nggak ada artinya. Maka jangan sesekali sebut umroh itu mahal. Umroh itu perlu biaya, tapi mahal atau murah itu relatif. Kalau Allah sudah izinkan, tidak ada yang mahal. Saat umrah juga kita akan berpeluang di Madinah, namanya Masjid Quba. Masjid Quba ini tempat masjid yang dulu pertama didirikan, yang mana kalau kita dalam sunnahnya itu berwudu dari rumah, kemudian sholat, berjalan ke Masjid Quba, dan sholat di sana, maka dapat pahala umroh. Dapat pahala umroh, itu Masjid Quba. Ada Raudhah, ada makam Rasulullah, ada kalau kita beruntung mati di Madinah. Barang sesiapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah, kata Rasulullah. Karena nanti orang-orang meninggal di Madinah dikuburnya di Baqi, ini yang pertama dibangkitkan. Ada multazam. Multazam itu adalah area di antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat dikabulkannya doa. Yang mana kalau dulu sebelum Covid kita bebas untuk bertawaf di sana dalam keadaan pakaian biasa, tapi sekarang hanya dalam pakaian ihram, itu hanya ada di sana. Jadi kita bisa duduk di sana dan bertemu dengan tempat-tempat tersebut, memaksimalkan peluang kita untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa. Ada air zam-zam, yang mana sunnahnya kalau kita meminum air zam-zam itu baru baca doa dahulu, insya Allah doanya dikabulkan. Nah inilah ikhwan sekalian, umrah ini adalah perjalanan religi, ritual yang memerlukan kesabaran, ilmu, dan kemudian juga ketabahan yang tinggi, karena nanti akan ada cobaan-cobaannya. Dan itu perlu harus ditangani dengan baik. Tapi ikhwan, dari dulu sampai sekarang, saya yang selalu rasakan tuh kalau sudah sampai di kota Madinah, terutama ya, saya mencintai kota Madinah, Masya Allah. Kalau sudah sampai di kota Madinah, sudah masuk ke Masjid Nabawi,
ada satu perasaan yang tidak dapat saya alami dimanapun di dunia ini. Di belahan dunia manapun yang pernah saya jelajahin, tidak ada perasaan tersebut. Rasa tenang dan apa ketenangan yang sangat dalam. Seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah masalah kita semua lepas. Itu maka tuh saya sangat suka duduk di Masjid Nabawi di dalam karena itulah Haramain ya. Haramain ini memiliki apa namanya berkah yang luar biasa, Mekah dan Madinah, yang mana hanya kita dapati dengan melaksanakan ibadah umrah. Maka, ikhwan sekalian yang dihormati, biasanya orang-orang umrah itu, saya berjalan perlahan dan saya maksudnya biar kita memahami dahulu rentetan. Kita jangan langsung ke tips and triknya, nanti nggak paham. Kalau kita ikut umrah dengan travel ya, itu biasanya rentetannya adalah yang secara umumnya mereka ke Madinah dulu. Di Madinah ini kita sebut dengan ziarah, yaitu ziarah Masjid Nabawi, ziarah tempat-tempat di luar, lalu kemudian beraktivitas di Masjid Nabawi, barulah kemudian ke Mekah untuk berumrah dengan bermikot dan sebagainya. Itu topik lain. Biasanya untuk seperti itu manasik kita memerlukan waktu 1 hingga 2 jam. Jelaskan. Kita tidak bahas itu. Intinya adalah umrah itu basically semuanya di Mekah. Maka kalau kita umrah secara mandiri, kita bebas untuk memaksimalkan di kota manapun yang kita inginkan. Tapi secara umumnya umrah adalah ziarah, kunjungan. Sekarang kita memasuki waktu berapa menit, Chairman? Pak Chairman, moderator masih ada ya? Nanti kan kita perlu berbagi ya dengan satu Zani ya. Saya kasih 10 menit boleh ya? Boleh. Saya ya. thank you. Baik. Ya. Baik ikhwan sekalian. Oke. Apa sih umrah mandiri itu? Umrah mandiri atau umrah backpackers dulu namanya. Dahulu umrah sebelum sekarang sudah mulai dibuka visa segala macam, itu kita sebut umrah backpackers. Sudah ada sebetulnya, tapi komunitasnya kecil sekali. Nah, sekarang sudah bermunculan umrah mandiri. Karena kenapa? Sudah banyak urusan mendapatkan visa sudah lebih mudah dan komunitas Saudi juga sudah lagi terbuka. Jadi maksudnya umrah mandiri ini adalah umrah tanpa menggunakan jasa travel yang dilakukan secara sendiri. Nah, sejarahnya bagaimana? Itu sudah banyak ya. Bahkan dari travel itu kan bermunculannya baru-baru aja untuk memfasilitasi asalnya. Dan sekarang sudah menjadi sumber cuan bagi para pengusaha travel. Tapi sebetulnya travel itu kalau kita mendirikan travel, kita niatkan untuk membantu orang beribadah. Yang ada pun nanti dapat faedah dunianya itu adalah added value. Jangan terbalik. Maka, tapi pada dasarnya umrah itu mandiri. Umrah haji. Jadi kalau orang yang zaman dahulu berhaji itu wadaannya itu seperti dengan para ahli keluarganya itu seolah-olah akan berpisah selamanya karena perjalanan yang ditempuh sangat jauh, mengambil waktu berbulan-bulan. Nah, kan sekarang sudah lebih mudah, hanya hitungan jam sudah sampai. Nah, umrah mandiri yang secara legal, secara resminya itu sekitar tahun 2018, yaitu dibukanya visa turis kepada 40 di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei untuk di Asia Tenggara. Kemudian negara-negara lain di Eropa. Jadi, untuk warga 49 negara ini, mereka bisa mengeluarkan visa turis dengan cukup memohon secara online dalam tempo 5 menit. Sudah keluar visanya. Indonesia tidak ada. Nah, ketika 2019 tuh, sebelum COVID itu tiba-tiba dikasih seperti begini, maka para travel di Malaysia ribut mereka karena mereka melihat bahwa ini akan menjadi penyebab turunnya nilai jual travel. Dan Kementerian Kementerian Tourism yang mengurus masalah izin umrah, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena kerajaan Saudi yang memberikan fasilitas ini. Tapi itu sebentar aja. Pada akhirnya travel beradaptasi dan banyak juga yang menggunakan visa ini. Jadi untuk warga-warga 49 negara di antaranya Malaysia, mereka bisa mengeluarkan visa secara mandiri, namanya visa turis. Dan sekali keluar visa tersebut, validitasnya adalah setahun dan multiple entry, bisa keluar masuk secara bebas. Maka lucu, waktu itu tahun 2019
19 dikeluarkan 2018 ya. 2019 saya umroh bawa travel salah satu travel di Jakarta. Di Clock Tower itu di hotel yang ada jam gedenya itu di Mekah itu nggak sengaja ketemu dengan kawan saya. Dia seorang dosen perempuan dari Malaysia. Dia sedang umroh dengan familynya, bertujuh, kawannya satu orang, suami dan anaknya, umroh mandiri. Dia ketemu Ustaz, apa kabar? Masya Allah, nih pakai travel mana? Nggak, sendiri aja, kan sudah bisa. Oh ya, sudah pernah umroh sebelumnya? Belum pernah, Ustaz. Masya Allah, belum pernah. Jadi sebetulnya kuncinya kalau sudah visa berangkat aja ya, kawan, nggak ada masalah. Oh, habis itu yang ngeselin, ini bercanda ya, ngeselin ya. Dia nanya sama saya, Ustadz, kita mau ke Madinah ini siang ini. Oh ya, pikiran saya kalau orang bilang mau ke Madinah, berarti sudah siap transportnya segala macam seperti bagaimana lazimnya kalau pakai travel ya kan. Dia malah nanya saya, ini cara naik taksi ke Madinah gimana caranya, Ustadz? Masya Allah. Jadi betul-betul dia modal nekat aja karena ada fasilitas dari kerajaan Saudi untuk orang Malaysia. Dia sudah berangkat aja, Masya Allah, dan dia bisa umrah secara mandiri dengan biaya sangat murah. Ya saya ajarin, oh mudah, Ustazah nanti check out dari hotel ke pinggir jalan, taruh tasnya di tepi jalan, stop aja mobil yang lewat. Gitu aja. Dan bahasa Arab dia juga biasa bukannya tahap yang luar biasa begitu ya. Maka ini tahun 2019 dari kalangan dan seperti beliau ini banyak sekali mereka berangkat. Yang penting ada visa dan ada tiket yang murah dan nanti saya jelaskan lebih detail lagi pada waktu yang memungkinkan. Maka umroh mandiri itu adalah umroh yang mana memiliki tahap fleksibilitas. Kemudian justru kalau umroh mandiri ini di travel, kalau kita ikut travel ya, umroh mandiri ini itu kastanya tertinggi, yaitu disebut dengan umroh private. Nah, umroh private itu yaitu orang-orang kalau kita umroh private ya, umroh private itu yang kalau di YouTube itu mereka naik mobil mewah berlima. Nah itulah umroh mandiri. Cuman bedanya kalau sama travel, mereka bayarnya mahal. Kalau sama umroh mandiri dapat fasilitas 5 bintang, bayarnya cuman 3 bintang. Betul yang dikatakan oleh Ustadz Faiman tadi bahwa umroh mandiri atau secara pribadi pasti lebih murah. Tapi murah itu relatif. Murah itu relatif. Maksudnya ada keluar duit, namun biaya yang dikeluarkan adalah pasti lebih murah dibandingkan paket daripada travel. Oke. Baik, Salim, sementara itu dulu. saya bukannya tidak mau untuk memotong ya, tapi begini, keep dulu sampai di sini nih. Ustaz Halim, saya coba tangkap 2 poin ya. Yang pertama, pengantar itu harus kita 20 menit itu perangsang kita untuk umroh gitu. Ya, gimana gitu. Kalau sampai Nur kagak mau umroh berarti dia tidak terangsang, Pak Halim. Itu 20 menit itu udah perangsang banget itu ya. Bagaimana kita harus umroh, apa manfaat dan sebagainya. Wah, luar biasa deh. Jadi nginget-inget lagi, jadi luar. Nah. Terus yang kedua buat saya tadi tuh yang terakhir tuh bahwa kebetulan Malaysia dapat satu di antara 49 negara yang kemudian terbuka bisa punya visa begitu gitu ya. Nah, itu Malaysia, Indonesia belum punya gitu. Nah, sekarang untuk yang Indonesia yang mandirinya gimana caranya? Salim sampai di situ dulu ya, stop dulu ya. Karena masih banyak lagi panjang pastinya gitu. Ini sesi sini. Soalnya ini acara ini ada 7 sesi ya. Sekarang Ustadz Ahmad Rizani. Ustadz Alim, tunggu sebentar ya. Ustadz Ahmad Rizani. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Khususnya buat Ketua Zon dan Ustadz Khaiman pengatur atau moderator, Ustadz Abdul Hamid Syihab dan seluruh asatidz lainnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, bisa silaturahim meskipun via Zoom, meskipun acaranya terkesan dadakan, ya seperti Ustadz Nur katakan dadak sekali karena diminta gitu ya. Sebenarnya juga anak belum begitu berpengalaman, terlalu banyak pengalaman. Nah, hanya saja alhamdulillah qadarullah Allah berikan kesempatan menjadi pembantu. Yang pertama,
baru sampai sampaikan, kami tidak memiliki travel. Jadi bukan orang travel, bukan punya travel. Hanya saja pada tahun 2004 kami diizinkan Allah Ta'ala, dipanggil Allah Ta'ala berangkat haji reguler. Dari pengalaman itu kita niat buka manasik lah. Manasik kecil-kecilan, awalnya hanya 11 orang. Alhamdulillah hari ini sebagai kesyukuran ya, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, kita buka kegiatan kajian fikih manasik program mandiri sistem visual tanpa biaya. Sekarang jamaah kita sudah nyampe 1.000. Alhamdulillah. Nah, kemudian tahun 2007 ceritanya saya diberangkatkan oleh Bupati. Jadi diberangkatkan oleh Bupati hadiah karena dipilih 3 orang ustadz. Ya bisa berangkat umroh gratis 17 hari saat itu. Jadi 8 hari Madinah, sisanya Mekah. Ya. Itu pertama kali 2007. 2004 haji reguler, 2007 itu umrah pertama kali. Di tahun yang sama 2007, saya juga itu diberangkatkan umrah dari sebuah travel yang sekarang justru dengan rumah kami tempat tinggal sekarang tuh hanya jaraknya 20 meter. Dan itu alhamdulillah berkasus saya tertahan di Jeddah, tidak bisa pulang. Masya Allah. Eh, eh, Paparan dari Ustaz Halim tadi sangat menarik sekali. Sebagai mukadimah begini, tekan sekalian, kembali kalau sisi keuangan jujur saya bukan orang yang punya usaha. Saya tidak punya usaha apa-apa. Jadi yang kerja justru istri kerja di puskesmas, ya di bagian kartu. Anak freelance, nggak punya kerja. Cuman alhamdulillah berkah dari Gontor, saya yakin doa-doa Pak Kiai itu yang selalu doakan satu yang kayak Sukri itu doakan apa? Saya doakan anak-anak kami ini semuanya berangkat haji, berangkat umroh berkali-kali. Waktu itu kami hanya jawab amin saja sekali. Coba andai kata jawab berkali-kali mungkin luar biasa gitu ya. Nah, lebih kira-kira kan sudah mengaminkan juga, cuman mungkin mohon maaf, afwan. Ada beberapa catatan yang anak ambil Itu ya. itu Iya. Mustaqim nggak ngaminin saat itu dia Yanam Yanam. Ya, Lagi doa itu Yanam, nggak ngomong amin dia itu. Oke, lanjut. Ya, sekarang. Gini saat Afwan, yang pertama, kalau bisa bagi rekan-rekan dari sekarang kuatkan keyakinan dengan niat bahwasanya saya pengen minimal umrah dan harus berusaha berikhtiar melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya Allah, panggil hamba sebelum hamba meninggal dunia. Panggil hamba sebelum hamba meninggal dunia. Berkali-kali ya Allah. Yang pertama. Kenapa? Karena ada sebuah kalau tidak salah hadis ya, orang yang Allah kasih kesehatan selama 5 tahun dan dikasih kelapangan rezeki selama 5 tahun, dia tidak berniat ke Baitullah, maka dia terhalang kebaikan. Niat saja belum itu sudah terhalang kebaikan. Maka satu niat. Yang kedua, setelah niat tadi, jiddiyah, ada kesungguhan kita. Kesungguhan kita apa? Coba dah. Mohon maaf, bukan ngajarin, ini sekedar sharing. Karena setiap kali ke bank gitu ya, apalagi kalau bank BI atau TV gitu ya, ada siaran apa namanya stasiun televisi Saudi Arabia, entah itu tawaf di Baitullah atau foto lah apa siaran langsung dari Masjid Nabawi. Karena cuma bisa doa, ya Allah hamba pengen ke sana, tapi hamba yakin Engkau maha memampukan. Panggil hamba ya Allah. Ataupun yang mudah sekarang lah, kalau tidak lihat TV, kalau rekan-rekan lewat postingan di Facebook gitu ya. Ada teman-teman yang posting tentang haji, tentang umroh, ataupun foto haji, foto umrah. Cobalah doa, ya Allah, hamba juga rindu ke sana ya Allah. Merengeklah, mintalah sama Allah. Kalau bahasa orang sekarang rayulah dengan ada Allah itu dengan kesungguhan. Maka itu salah satu wasilah. Yang ketiga, ini saya dapatkan justru malah di Gontor. Jadi Allah yarham Kiai Haji Sulaiman Lukman Hakim pernah katakan gini, anak-anakku nanti kalau ke Mekah, saya pesan 2. Yang pertama, jangan tertinggal sholat fardu kifayah setelah sholat fardu. Karena itu pahalanya luar biasa. Kamu sedekah dengan itu. Nah, yang kedua, beliau kasih tahu apa? Nanti kamu di sana banyak-banyak sedekah. Kalau anak-anakku nggak punya uang, anak lupa tuh waktu di BPM tuh. Kalau anakku nggak punya uang, nanti kalau ambil air zam-zam, mau minum, ternyata di belakang ada yang ngantri, mau minum lagi. Kasihkan yang kita ambil itu ke orang belakang. Ambil lagi air yang baru, kan gelas milik Masjidil Haram. Air milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kita cuma butuh tenaga. Kasih lagi ke belakang, ambil lagi, kasih lagi beberapa orang. Nanti kamu akan rasakan nikmat itu. Ternyata benar, di antara mereka tidak mendoakan. Kalau syukran, jazakumullah khair itu luar biasa. Tapi ada satu doa yang luar biasa yang Anda rasakan tuh. As'adakumullah fidarain. Allah bahagiakan kamu di hari kamu. Dan Allah panggil kamu ke sini berkali-kali. Dan itu terbukti. Terakhir apa? Kata beliau, ingat sekali di BPM tuh. Nanti anak-anakku sering-sering sedekah doa. Nah, jadi Afwan, anak 2017 drop, visa sudah di tangan,
sudah berangkat ke Jakarta, berangkat mendampingi haji khusus, itu di Jakarta anak ngedrop, sakit, pulang. Dan anak tuh nggak usah berat-berat lah. Kalau air mineral setengah gelas itu anak nggak bisa angkat. Kalau angkat langsung jatuh dari tangan, nggak kuat. Fisik anak drop sekali saat itu. Wallahu alam apa penyakitnya kita nggak tahu. Salah satunya ada liver, ada jantung, juga ada sedikit kena asam lambung. Nah, saat itu saya diajarkan lagi doa sama beliau salah seorang ulama Habib Hasyim Al-Attas di Makkah. Apa kata beliau? Kalau kamu pengen sehat dan kamu pengen berangkat lagi untuk kesekian kalinya, kamu merengek sama Allah Ta'ala di atas sujudmu. Rubah doamu. Anak kan pertama kali bingung. Ini beliau kalau ngajari orang itu, beliau tuh pakar Quran, tapi kalau ngajari orang tuh bahasnya kias semua. Jarang mau sore itu jarang. Rayu Allah di tempat sujudmu. Dia mana akhirnya merenung. Akhirnya kasih tahu beliau. Sudahlah. Doanya apa? Mudah. Sedekah dulu katanya. Oh ini benar. Berarti ini sesuai dengan doa Allah yarham kaisa iman. Maka anak doanya apa? Ya Allah, siapapun yang berniat berangkat haji, siapapun yang berangkat umrah, kabulkan niatnya. Mudahkan, sehatkan, berkahi, ridhoi. Ya Allah, lindungi mereka. Dan ya Allah, kuatkan kami menolong mereka. Kami malu kelak di akhirat, andai kata ditanya, engkau mampu tapi engkau nggak nolong sesama hamba. Jadi ternyata dari doa itu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya bukan apa-apa ya. Anak nggak punya travel, cuman kadang-kadang sering diminta untuk berangkat. Dari itu. Nah, untuk rekan-rekan sekalian jangan khawatir. Untuk masalah uang, jadi sekali lagi, berbicara masalah berangkat haji atau umrah itu bukan berbicara masalah uang sebenarnya. Pertama dari niat, yang kedua jiddiyah atau kesungguhan, yang ketiga yakin. Kalau dia sudah mengutamakan tiga ini, Allah kasih solusi nanti. Maka diawali apa? Itu tadi sering-sering sedekah dengan doa. Satu sisi lain, berilmu sebelum berangkat. Sehingga nanti sebelum berangkat, dia tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nanti kapan-kapan beberapa kasus. Bahkan kasus haji tahun 2019 sampai 2023, kasus terbesar dengan kasus sebanyak 25% dari kesalahan jamaah haji jamaah umrah itu adalah masalah niat. Bukan lafaznya, tidak berniat mereka. Seharusnya berniat di tempat ini tidak berniat. Nah itu perlu kita pahami, tetapi insya Allah kalau kita di Gontor sudah belajar ya Alhamdulillah. Nah terakhir, ini sebagai mukadimah saja rekan sekalian, sebagai pengalaman pribadi, sering-seringlah meminta sama orang yang bersih, salah satunya anak-anak kita. Jadi kami itu punya anak laki-laki, Alhamdulillah mohon doa untuk semuanya, yang kakaknya sekarang kelas 5 di Gontor Putri, yang adiknya sekarang Alhamdulillah kelas 3. Insya Allah naik nih kelas 4 nih di Gontor Putra. Dua-duanya di Gontor. Jadi ceritanya ketika kelas 3 SD, si adik, si kakak kelas, maaf, si adik kelas 2, si kakak kelas 5, dia ngomong ini, bah, saya mau sunat, saya mau sholat, saya mau baca Quran, asal saya diberi hadiah berangkat umroh. Seperti Surah Halim itu mintanya. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Ini anak minta seperti ini. Uangnya dari mana? Karena tanya sama istri, Dek, ada uang nggak? Dia senyum aja. Alhamdulillah katanya cukup untuk bulanan saja, bukan untuk berangkat kemana-mana. Katanya. Udahlah, Bismillah. Oke, kita sunat, kita rayu dulu. Jadi mukadimah dulu. Dah, kamu sunat dengan syarat tidak boleh nangis, mulai sholat dan mulai baca Quran. Sunatlah dia. Jadi saya ngomong, Dek, ada uang nggak? Kita bikin paspor saya dulu. Kita rayu Allah lewat paspor dulu dah. Bikin paspor dulu, Bismillah. Bikinlah paspor. Ketika bikin paspor, dia nanya, Abah kalau berangkat umroh, berangkat haji naik pesawat apa? Naik Garuda, nak. Di mana duduknya? Di depan. Depan itu apa? Di bisnis kelas. Dia ngomong ini, ya bah, saya mau berangkat umroh, tapi duduknya juga di depan di bisnis kelas. Itu bisnis kelas waktu itu nambahnya berapa tiketnya? 15 juta per orang. Paketnya sudah 35, Sat. 35 tambah 15, 40 juta. Yang orang 4 ditambah kakak ipar 5. Allahu Akbar. Uang berapa istri jual cincin? Itu jual cincin di sini ya. Jual cincin nikah. Hanya dapat sekitar uang ya sekitar 35 juta. Bismillah, saya serahkan ke punya travel. Pak Haji, ini saya nitip paspor. Saya niat berangkat umroh satu keluarga. Saya cuma ada uang 35 juta. Sisanya saya nyicil. Sampai ngomong gitu. Kamu ini katanya. Udahlah, Bismillah, jalan. Walhasil apa, Zat? Ceritanya. Anda berangkatlah umrah. Sebelum berangkat dengan keluarga, Anda berangkat bawa umrah. Satu rombongan, dia orang nggak mampu. Memberangkatkan, dia akhirnya mampu. Itu nanti kapan-kapan saya memberangkatkan seluruh tukang yang bekerja, tukang rumah. Kalau bekerja 3 tahun, diberangkatin umrah sama dia. Padahal dia orang nggak mampu.
Di Jeddah, anak ketemu dengan Habib Hashim Al-Atas sebelah Syekh Al-Atas. Anak ngomong gini, Mi, doakan saya ya. Amin. Dijawab amin duluan. Loh, Mi, saya kan belum ngomong, sudah doakan. Iya, kata dia. Kamu kalau doa masih baik. Iya, Mi. Saya niat mau berangkat umroh lagi, Mi. Amin, katanya. Saya mau bawa istri, Mi. Amin. Saya mau bawa anak, Mi. Amin. Saya mau keluarga besar, Mi. Amin. Tapi, Mi. Tapi apa, katanya? Jadi beliau itu salah seorang ulama yang sangat baik dengan anak. Nggak pernah marah. Apa katanya bilang? Kenapa, katanya? Tapi nggak punya uang. Ngomong apa tadi kamu? Jangan bicara masalah uang, katanya. Orang bikin maksiat saja ke Singapura, orang judi saja ke Singapura, orang zina saja ke Singapura, Allah kasih rezeki. Kalau kamu berangkat ke rumahnya, jangan memotong rezeki Allah. Kalau kamu ngomong tidak punya uang, berarti kamu sudah suzon sama Allah. Allah potong rezeki kamu. Iya, Mi, saya diam. Sudah. Sekarang bikin Allah rindu, sayang, cinta sama kamu. Saya tanya, Mi, caranya gimana? Nah, ini sama. Beliau tuh kalau dikasih kita tips, jarang mau sorohatan. Enggak, katanya. Dia pegang dada, dia ucapkan apa? Nanti Allah kasih hidayah kamu. Allah kasih petunjuk. Ternyata itu balik lagi start memorinya apa? Kasus kita di Gontor, yaitu doanya Pak Yai Soiman. Mendoakan orang lain, berbuat baik. Jadi setiap kali orang berangkat haji, berangkat umroh, kata beliau doakan. Insya Allah, Ustaz. Jadi anak aku yakin, ya sebagaimana yang rasakan itu, intinya ketika kita sudah punya niat, punya kesungguhan, dan punya keyakinan, ditambah dukungan doa, yakinlah Allah undang kita. Uang belakangan. Uang belakangan. Nah terakhir, nanti lah insya Allah bisa dilanjutkan lagi. Sekali lagi, kalau berdasarkan apa yang dipaparkan Ustaz Halim, kelebihannya kalau umrah mandi itu, satu, bisa ngatur waktu. Kalau ikut travel, itu terbentur waktu. Yang bekerja PNS susah izin, yang kerja di perusahaan susah ngatur kegiatan dan kerja di perusahaannya. Yang kedua, budget sudah pasti. Nah, yang ketiga, umrah mandiri itu banyak pengalaman sebenarnya. Banyak pengalaman hal-hal yang baru. Meskipun nanti tidak salahnya, tetap sekali lagi, sebelum berangkat harus banyak belajar. Apa itu tentang nusuk, bagaimana pengajuan visa, bagaimana pengajuan tasrik raudhah, itu perlu dinusuk. Nanti kita akan bahas. Itu saja Ustaz mukadimah dari kami. Syukran, jazakallah khair. Tafadhal, Ustaz Herman. Waduh, terima kasih Ahmad Rizani. Ini manajer acara ente ya, Mustaqim ya. Mustaqim ente manajer acara ini. Ah, anak saran ini ya, anak saran ini. Jangan sekali-sekali ente undang 2 orang ini lagi nih. 2 orang ini nih, kalau ente ada acara ya, di sekolah di mana gitu ya. Anak saran ini jangan undang 2 orang ini. Ini terlalu pintar untuk menjadi pembicara nih. Bikin Acaranya ini judulnya belum masuk acara kita ini. Kita kan kajian panduan praktis. Ini baru mukadimah, Bol. Baru mukadimah. Sikona malah. 2 orang ini terlalu pintar menjadi pembicara. Jangan ente undang-undang lagi ya. Besok-besok ya. Ente merangsang, Bol. Oke, kawan-kawan. Aduh, aneh bukan mau sombong nih di ruangan AC nih, tapi keringetan gua. Karena 2 orang itu tuh kurang ajar bicaranya itu, luar biasa itu. Aduh, ya jadi apa namanya, titik-titik temunya jelas. Anda mau tanya nih sama Ustadz Abdul Halim Syihab sama Ustadz Rizani. Sebelum antum berbicara berdua ini ada ngobrol-ngobrol nggak mau apa yang dibicarain? Ustadz Halim. Ada ngobrol? Ngobrol di Madinah. Tayamu, bukan ngobrol. Untuk tema ini mau ngobrol apa diomongin nggak? Enggak ada. Ustadz Ahmad Rizani ngomong nggak, Ustadz? Enggak ada. Ini kita baru ketemu lagi di Ustadz Halim saat ini. Berarti kan bener, Bol. Ini orang-orang ini jangan disuruh panggil jadi pembicara lagi, Bol. Panggil KKM le, Mafidat wah. Wah, Idat kali. Jadi gini, dengan bahasa yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, tapi titik temunya sama. Ya, satu, niat. Bol, udah punya niat belum, Bol? Udah niat ya, niat yang benar, Bol. Ya. Yang kedua, referensinya sama. Apa satu di antara samanya? Kiai. Yang diingat omongan Kiai. Bol, ente ingat Kiai yang kayak gimana, Bol? Wa in ahsantum li anfusikum. Ya ilah, bisa benar. Bisa benar. Itu coba tuh. Dua-duanya yang diingat omongan Kiai. Ada referensi satu di antaranya, dua-duanya adalah Kiai kita, almarhum gitu ya.
Ya, Ustadz Soeman juga, Ustadz Zarkasi juga gitu kan. Eh, Padahal tadi saya udah memastikan ya audiens semua bahwa mereka berdua berbicara tanpa ada komunikasi sebelumnya, tapi referensinya sama juga gitu kan. Ya itulah Gontor gitu. Kemudian yang ketiga, bagian dari apa yang ingin disampaikan ternyata termahjub ya. Wah, dengan apa namanya, dengan dinamika yang kita nggak kasih arahan, suruh aja ngomong ternyata. Gitu. Ternyata omongannya sama gitu ya, bahwa ya umroh itu menjadi sesuatu yang harus menjadi bagian kita niatkan gitu untuk bisa kita lakukan gitu ya. Haji ya itulah urusannya Allah ya, umroh juga urusannya Allah, tapi kita ada upayanya kan gitu. Nah, kalau dari kesimpulannya gitu. Nah, ini jadi part pertama, tolong itu apa namanya, pamfletnya diganti boleh ya. Part pertama itu bukan trick and treat untuk umroh, bukan. Ini baru pendahuluan. Baru pendahuluan. Oke. Eh, Luar biasa. Saya yakin bahwa apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita, Ustadz Halim, Ustadz Rizani, maupun sesuatu yang lain yang pernah bermukim mungkin di negeri Timur Tengah sana, punya pengalaman terkait dengan kenapa kita harus umroh, makna umroh dan lain sebagainya. Saya kira itu ada gitu. Apalagi mereka yang pernah melakukannya gitu. Namun itu semua tentunya perlu ada hal yang perlu kita yakini, jalannya kayak gimana nih bisa begitu kan gitu. Tadi dari Malaysia ada sedikit tuh nyerempet-nyerempet. Dia udah punya kartu as dari Kerajaan Arab Saudi gitu, bahwa negaranya boleh membuat visa untuk berangkat. Indonesia belum. Nah, kalau Indonesia itu tadi Ustadz Ahmad Rizani sudah bilang tadi nyerempet sebenarnya, asal visa udah jadi gitu kan. Nah, Sisko patuh gitu. Waktu itu ada tetangga nanya sama saya tuh, Om, Sisko patuh apaan? Yang penting ente patuh dah, ente penting jalan. Gitu kan, ente patuh gitu kan. Itu Sisko patuh. Tapi ini mengingat waktu ya, Ustadz Ahmad Rizani lebih kurang 20 menit lagi antum udah harus berbuka puasa gitu ya. Ustadz Halim, ente masih ada sejam lagi gitu ya, buka puasa gitu ya. Kita tidak ingin mengganggu dan merusak kegiatan antum semuanya, tapi yang pasti saya tidak mau coba untuk menyimpulkan ya, tapi poin-poin dari beberapa hal yang disampaikan itu luar biasa. Dari apa yang disampaikan Ustadz Halim, Ustadz Rizani, fokusnya adalah pertama bahwa kita niatin yang benar deh, ya kita niatin yang benar bahwa umroh atau haji itu bukan masalah uang, umroh atau haji itu bukan masalah kita mau ke sana, tapi umroh dan haji itu juga merupakan panggilan. Ustadz Halim juga tadi sudah menyimpulkan bahwa niatnya beda, niatnya itu kalau baik kita menerima, toh bukannya kita ingin melakukan, tapi niatnya menerima, bahwa kemudian kita harus dipanggil dulu. Nah, bagaimana caranya kita dipanggil? Nah, itu kita niatkan lagi, kita bersihkan niatnya. Saya kasih waktu dia 5 menit ya Ustadz Halim, Ustadz Ahmad Rizani sebagai penutup untuk pertemuan kita kali ini. Ustadz Halim, silakan Ustadz Halim. Baik, terima kasih. Jadi betul, Anda sempat waktu lontarkan juga kan saya kasih tahu bahwa memang kita tidak bisa settlekan dalam satu kali sesi, setidaknya mesti buat beberapa sesi karena dia perlu ada kesinambungan. Maka karena sekarang secara teknisnya sudah memungkinkan. Kalau tadi saya sebutkan bahwa Malaysia, Singapura dan sebagainya sudah bisa visa, Indonesia juga ada caranya, tapi itu lebih teknikal dan itu perlu lebih detail. Intinya sekarang ini seperti disebutkan oleh Ustadz Rijani dengan kawan-kawan juga bahwa untuk umroh kita itu pengorbanan. Kalau kita perhatikan, saya mempelajari perbandingan agama-agama ya. Bagaimana secara garis lainnya wujud ketaatan kita kepada pencipta itu adalah pengorbanan. Maka dalam umroh ini pengorbanan pertama kita sebetulnya memang dari keikhlasan kita untuk mengeluarkan segala daya upaya baik material maupun non material. Maka betul yang tadi disebutkan bahwa jangan pertanyakan mengenai duit, niat saja dulu kita mau umroh. Nanti
diatur sendiri, akan ada caranya. Itu kita ini Abdul Ghani, yang pemilik kekayaan itu Allah. Oleh karena itu ikhwan sekalian, em, apa namanya, potensi kita sebagai para alumni Gontor untuk melaksanakan umroh mandiri, kemudian membawa family, itu sangat besar dan sangat bagus. Jika nanti antum ingin membawa keluarga seperti kami, maka alangkah baiknya kalian berangkat dulu sendiri. Berangkat dulu sendiri, pelajari situasi bagi yang belum pernah ya. Kalau sudah pernah, berangkat sudah. Cari intinya, karena sebetulnya keperluan asas umroh itu hanya 5. Pertama, cara ke Saudi. Yang kedua, visa. Cara ke Saudi ini macam-macam. Tidak semestinya pakai pesawat, naik sepeda juga bisa, naik mobil juga bisa. Maksudnya begini, kadang-kadang kita lagi bertugas ke satu negara, ke Jerman atau ke Turki, itu kan sudah dekat sebetulnya. Sudah di sana gitu. Ya, maka jangan balik lagi ke negara asal. Kalau memang lagi ada peluang ke sana, qadarullah atas apa-apa sebab kalian ke sana, sudah mampir, sempatkan. Yang penting kita bisa ke Saudi dengan berbagai wasilahnya, kemudian ada visa, kemudian pengaturan penginapan, transportasi, makan minum, habis itu asuransi. Sudah, itu saja. Nanti itu detailnya akan kita jelaskan, cara-cara triksnya bagaimana mendapatkan apa namanya, transportasi yang bagus, yang murah dan sebagainya. Itu ada cara-caranya, tapi pada sesi yang lain. Namun seperti yang saya katakan tadi, dari sekarang, please, yang belum pernah umroh, paksakan, niatkan. Jangan usah gimana Ustaz, makan aja susah, ya akhirnya kalian susah betulan. Sesusah apapun hidup kita, jangan disebutkan ya akhi. Niatkan dulu, cita-cita tuh mesti tinggi gitu loh. Cita tinggi, apalagi niatnya untuk umroh. Allah kasih jalan. Sudah niatkan, habis itu nanti apa namanya, banyak bertanya. Tafadhol, ana kepada kawan-kawan yang apa, nanti kalau saya ada peluang ke Jakarta kita ngobrol-ngobrol, atau kepada kawan-kawan yang sudah sering-sering apa namanya, berulang kali umroh dan sebagainya, bertanya, ikut pada event-event, tanya dan sebagainya. Tapi sebetulnya apa namanya, kalau kita sudah di zaman yang sekarang ini dengan keterbukaan sosial media, tinggal melihat panduan, sebetulnya sudah sangat mudah. Yang penting kitanya mau atau tidak. Jadi agar berubah dari mentality awam ke mentality orang yang kayak kita dulu di Gontor itu loh, dengan cadikanya, dengan ininya, kita bisa masuk ke hutan-hutan sendirian, nggak takut. Ini ke negara yang modern, sebetulnya boleh, asalkan kita ada kemauan. Jadi untuk yang apa namanya, sesi kali ini Anda cukupkan di situ. Nanti insya Allah pada sesi yang berikutnya kita bahas lebih detail lagi, sudah masuk ke perkara-perkara tentang tips and triknya seperti visa dan sebagainya. Insya Allah pada lain waktu yang direncanakan oleh pihak panitia insya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdul Halim. Ustaz Ahmad Rizani, ada waktu buat antum sebagai penutup untuk sesi kali ini. Silakan. Syukron ya Bibi. Rekan sekalian, mengingat haji adalah salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat sekali seumur hidup. Dan umroh, andai kata kita berangkat umrah pertama kali, juga namanya umratul Islam, umrah penggugur kewajiban dalam Islam. Rasulullah sendiri telah bersabda, haji atau umrah itu adalah jihad tanpa peperangan. Nah, ini menuntut pengorbanan harta, iya. Jadi kalau bisa saran anak, kalau antum punya uang 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, simpan, niatin. Ya Allah, dengan ini wasilah pertama, undang saya hadir ke sana. Antum dikasih orang lain real, silahkan pegang real. Karena ada teman kami yang sekarang menjabat jadi kepala Kementerian Agama. Beliau umrah 2017 itu sebelumnya tidak ada bayangan bersama dengan kami. Cuma orang tuanya ngasih uang 10 real. Doktrinnya apa? Ini uang 10 real, jangan kamu belanjakan di Indonesia, tapi kamu belanjakan di Mekah atau di Madinah. Nangis dia doa. Ya Allah, dari 10 real ini ya Allah, panggil hamba ke sana, rindukan hamba ke sana, mudahkan hamba ke sana. Benar, beliau akhirnya berkali-kali jadi petugas haji dan berkali-kali berangkat umrah. Butuh pengorbanan waktu. Iya, sekarang jangan berpikir, saya bekerja seperti ini, sulit ngatur jadwal, jangan harus ini, harus ini. Sudah, minta, ya Allah, aturkan waktu terbaik buat saya bisa sujud depan Baitullah. Umrah juga butuh tenaga, tapi minta sama ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allah, tidak ada kekuatan yang kami miliki, hanya kekuatan darimu. Maka berikan hamba kekuatan untuk menuju ke rumahmu. Yang terakhir, umrah juga butuh pemikiran. Maka butuh ilmu. Caranya apa? Belajar. Dari sekarang. Apapun yang dibaca tentang umrah, tentang haji, belajar. Niatkan untuk berkenan.
Maka bagi rekan Zun sekalian, alhamdulillah bukan apa-apa. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, ada tahadus binikmah. Bagi Kak Ustaz Halim nanti mungkin akan ngasih tip cara bagaimana. Bagi rekan Zun, man yurid fakot bila hajat. Man yurid fakot, anak wazik kitab ada majanan, ada layuba. Ini kita berarti ba'da sekitar 13 tahun pengalaman melayani haji dan umroh. Anak aktub pada ini sudah revisi yang ke-7, Ustaz. Cetakan 1445 Hijriah buat haji tahun ini. Di sini juga ada bahasan umrah, beberapa tip lainnya. Nanti bagi rekan sekalian, man yurid silakan kirim alamat ke anak uti majanan, anak ursil majanan. Min ghairi dafa. Ya khos lau a'do zunurain, min ghairi zunurain lajib dipa. Ya kan ini khususan ini. Lau zunurain narfa, ada ma'an Imara Latina. Dengan harapan apa? Minimal antum sudah punya ilmu, punya gambaran. Kalau suatu saat antum berangkat, seperti kata Salam tadi, cari pengalaman pertama, antum sudah punya bekal. Insya Allah yang kedua antum sudah bisa membawa jamaah. Insya Allah ada beberapa tip di sini. Nah itu ringkasnya. Intinya kembali lagi. Sesuatu ada pengorbanan, tapi di balik pengorbanan itu ada kenikmatan yang luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Dan ana bisa doakan dan Haji bisa doakan semoga antum semuanya sekeluarga yang sudah yang belum Allah rindukan, Allah mudahkan, Allah panggil berkali-kali sujud depan Baitullah, salat di Raudhah, berhaji berumrah bersama keluarga tercinta dan juga anak mantu, secucu dan keluarga. Itu saja. Waalaikumsalam. Tafadhal ya Ustaz Chairman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili yang lain, tepuk tangan buat antum berdua.